Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran kewirausahaan dan prakarya. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian produksi massal. Apa itu produksi massal ya? Kita akan bahas di kali ini. Baik, kita mulai saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami konsep produksi massal ya. Mudah-mudahan ini paling tidak menjadi satu wawasan awal bagi kalian untuk bisa belajar lebih lanjut. Kita awali dari pengertian produksi massal. Ada beberapa pengertian mengenai produksi massal. Saya ambilkan dua saja, yaitu yang pertama ini produksi massal ini adalah satu kegiatan ya, memproduksi barang tertentu dalam jumlah banyak ya, dengan memenuhi spesifikasi tertentu juga ya. Atau kalau di sini dinyatakan bahwa produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan ya, yang sudah ditentukan standarnya terlebih dahulu ya, yang ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi atau kegiatan yang sama atau proses yang sama dengan produk sebelumnya. Ini yang pertama kan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati adalah kaitan dengan produksi massal ini, yaitu ada standar ya, jadi ada standar spesifikasi dan juga ada jumlahnya besar serta melalui satu proses ya atau serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ada pula yang menyatakan bahwa produksi massal itu adalah sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah yang besar ya. Memproduksi barang dalam jumlah yang besar dengan biaya yang rendah gitu. Jadi yang kedua ini menyatakan sebuah metode ya, satu cara dalam atau metode dalam memproduksi barang jumlahnya besar dan biayanya rendah per unitnya ya. Nah ini pengertian dari produksi massal ya. Nah, kita lanjutkan. Contoh produksi massal itu banyak sekali ya dalam faktanya, mulai dari produksi mie instan, misalkan contohnya produksi minuman dalam kaleng, kemudian produksi seragam, baju seragam ataupun buku, mobil, motor, ondel-ondel dan lain sebagainya yang ada di berbagai macam bidang ya. Nah, ciri-ciri produksi massal itu apa toh? Kita lihat. Ada beberapa ciri produksi massal. Itu yang pertama, maksudnya yang namanya produksi massal, yaitu dia diproduksi dalam jumlah yang besar ya. Nih, tadi saya katakan ya, jumlah besar. Jadi produksi yang dihasilkan dalam jumlah besar. Terus kemudian juga yang kedua, diupayakan biaya per unitnya ini rendah. Dan biasanya produksi massal ini karena dalam jumlah banyak itu dia bertujuan untuk menguasai pasar ya, karena jumlahnya banyak dan harganya rendah, maka dia bertujuan untuk menguasai pasar ya.
supaya bisa dibeli oleh sebagian besar orang atau masyarakat. Kemudian dijual di pasar bebas tentunya, dia tidak dalam kalangan tertentu, tapi harus bisa dijual di pasar bebas ya. Ini yang terakhir, yang kelima ini, mungkin nanti masih ada lagi ciri-ciri yang lain. Yang kelima ini dalam produksi massal, ini kalau satu jenis diproduksi, ini biasanya tidak ada variasi produk gitu ya, hampir tidak ada variasi produk. Kalaupun ada biasanya kecil ya, karena biasanya dia spesifik di satu produk gitu, kemudian dia dievaluasi, baru kemudian kalau seandainya bisa diproduksi ulang. Nah, yang keenam, ini ciri yang keenam, yaitu ini kalau kita memproduksi massal harus ada stok ya. Karena kalau permintaan besar tidak ada stok, maka akan berhenti gitu. Biasanya akan menjadikan produk tersebut menjadi tidak lagi diminati oleh konsumen. Nah, itu ada 6 ciri dari produksi massal yang saya temukan di sini. Berikutnya kita lihat kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang namanya produksi itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, kalau untuk produksi massal, kekurangan dan kelebihannya apa gitu. Nah, kalian bisa nanti membuat satu pendapat ya, tentang produksi ya. Apakah itu produksi satuan atau produksi massal. Kalian nanti bisa coba buat ya kekurangan dan kelebihan dari produksi massal dan produksi satuan ya. Ini nanti kalian bisa menjadi tugas, silahkan nanti kalian upload di Jaga Ratu ya. Kita lanjutkan. Nah, kelebihan produksi massal, karena produksi massal ini biasanya dalam proses tertentu ya, seperti prosesnya ini sudah menjadi sebuah aliran yang bisa cepat, maka produksi massal ini memiliki kelebihan, dia akan hemat biaya ya. Hemat biaya. Kemudian dia juga efisien waktunya akan lebih singkat, produksi dalam jumlah banyak gitu. Dan karena dia modelnya biasanya menggunakan mesin atau dengan peralatan yang cukup baik, sehingga dia memiliki keakuratan yang tinggi ya, akan memiliki keakuratan yang tinggi. Nah, dan yang keempat, ini produksi massal ini memiliki kelebihan, yaitu produksinya ini cepat ya, di dalam waktu yang singkat dia akan menghasilkan jumlah yang banyak ya, jadi produksinya cepat ya. Mungkin kalian tahu apa lagi yang bisa kalian dapatkan dari sebuah pembelajaran. Apa saja kelebihan produksi massal, kalian bisa nanti buat ya. Nah, ini ada beberapa hal yang utama mengenai kelebihan produksi massal, yaitu yang pertama adalah hemat biaya, yang kedua waktu efisien, kemudian keakuratan tinggi, dan yang keempat produksinya cepat. Nah, kalau di background ini banyak motor, nah motor ini
Sekarang ini memproduksi motor kalau satuan ya sangat lama sekali gitu. Tapi kalau dia sudah menjadi pabrik motor ya dalam satu hari dia bisa memproduksi yang jumlah yang banyak. Nah, berikutnya kekurangan dari produksi massal. Ya. Kekurangan dari produksi massal ini apa saja gitu. Kita bisa lihat ya. Yang pertama gitu. Kegiatan produksi massal ini sangat kaku ya. Ya, sangat kaku. Maksudnya sangat kaku itu kalau sudah produksi ya seperti itu. Jalan produksinya dia harus seperti itu gitu. Tidak bisa ibaratnya ditarik ulur gitu. Ya nggak bisa, begitu dia produksi ya dia harus produksi seperti produksi kain itu, begitu mesin beroperasi ya dia harus berjalan terus, mungkin sampai beberapa bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun ya. Nah, itu ya, jadi yang pertama ini produksinya ini kaku, jadi harus mengikuti alur yang sudah tertentu yang tidak bisa dirubah ya. Yang kedua ini, karena dia mengikuti alur yang sudah tertentu, maka dia untuk membuat variasi produk gitu ya, ini akan lebih rumit gitu, sehingga akibatnya variasi produk untuk produksi massal ini biasanya ragamnya relatif lebih sedikit gitu ya. Kemudian yang ketiga, produksi massal ini pasti membutuhkan biaya mesin yang besar ya. Biaya mesin yang besar ya. Efek dari biaya mesin yang besar ini, sehingga kalau seandainya produksinya gitu, jadi outputnya itu apa yang kita produk ini ternyata di pasaran tidak laku, nah ini akan menjadikan hasilnya bisa saja menjadi tidak optimal atau tidak maksimal, atau bahkan bisa terjadi mengalami kerugian ya, efek dari mungkin biaya yang mahal gitu ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya di dalam hal perhitungan ini, bagaimana pembiayaan, bagaimana biaya produksi dan sebagainya, sehingga sebuah produksi nanti ada batas minimal yang diproduksinya supaya dia bisa untung gitu. Yang keempat ini adalah tidak ada satu jaminan produk, tidak ada jaminan suatu produk akan laris di pasaran. Jadi tidak ada jaminan gitu. Jadi yang keempat, tidak ada jaminan bahwa suatu produk ini akan laris di pasaran. Ini yang kadang menjadi permasalahan. Oleh sebab itu untuk bisa memproduksi kita harus mengadakan survei terlebih dahulu, apakah kira-kira ini nanti akan berhasil atau tidak ya. Ini biasanya kita melakukan survei untuk keinginan pasar. Nah, mungkin kalau kita lihat di background ini ada beberapa jenis motor yang juga merupakan hasil dari produksi massal. Mungkin kalian bisa membandingkan mana yang kira-kira lebih laris di pasaran dan mana yang tidak gitu ya. Nah, baik, coba kalian pikirkan ya, kalian semua nih mudah-mudahan akan menjadi pengusaha, entah itu pedagang, entah itu yang bagian produksi, entah itu perantara, entah itu penyedia jasa atau yang lainnya.
yang penting dalam setiap bisnis, ya. Mudah-mudahan kalian sukses dengan cara yang halal. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kalian bisa sedikit memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.